Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara peserta program Sinau Bahasa Arab Qur'ani yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi kali ini untuk melanjutkan bahasan kita mengenai kaidah, mengenai nahwu yang terkait dengan ayat-ayat yang kita sudah pelajari. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan bahasan tentang surat Al-Baqarah ayat 26 khusus mengenai kaidah. Kaidah itu terkait dengan al-huruf an-nasikhah. Al-huruf an-nasikhah. Ya. Al-huruf an-nasikhah ya, adalah huruf yang masuk ke kalimat isim, ke jumlah ismiyah, kemudian mengubah bentuk dan makna dari kalimat isim tersebut. Huruf-huruf tersebut adalah sebagai berikut: inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Inna ya, itu untuk taukid, menguatkan ya. Biasanya diterjemahkan dengan sesungguhnya ya, atau sungguh. Kemudian anna juga untuk tauhid ya, untuk menguatkan, artinya sama, sesungguhnya atau sungguh. Kemudian apa bedanya? Kita lihat sedikit. Kalau inna itu biasanya di awal kalimat, kalau anna itu di tengah kalimat. Ya. Kemudian ka'anna. Ka'anna itu menyatakan keserupaan. Ya. Ya. Biasanya diterjemahkan seperti. Ya. Kemudian lakinna menyatakan kebalikan. Biasa diterjemahkan tetapi. Kemudian laita menyatakan harapan yang jauh terwujudnya. Ya, kiranya. Ya, diterjemahkan kiranya. Sedangkan la'alla menyatakan harapan yang dekat terwujudnya. Ya. Biasa diterjemahkan agar atau semoga. Kita lihat contoh dari ayat inna, kemudian jumlah ismiyah. Di dalam ayat disebutkan ya, sebelum diberi inna, Allahu la yastahyi. Allah itu tidak malu. Ya, Allah itu tidak malu. Kemudian ketika diberi inna menjadi innallaha la yastahyi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu. Kita lihat di sini ya, Allahu kemudian berubah menjadi Allaha. Innallaha berubah
menjadi fathah. Kemudian contoh lain, huwal haqqu mir rabbihim, itu benar dari Tuhan mereka. Ini sebelum ada anna, ya. Kemudian diberi anna, annahu. Jadi huwa, kalau diberi anna menjadi annahu. Ya, mengapa anna? Karena ini ada potongan kalimat sebelumnya. Ini bukan awal kalimat, tapi di tengah. Annahul haqqu mir rabbihim, itu sungguh benar dari Tuhan mereka. Contoh yang lain, anna, masih anna dengan jumlah ismiyah. Al-masajidu lillah, masjid-masjid itu milik Allah. Kemudian kalau ditambah an, ya, dalam ayat itu, dalam ayat wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Ya. Ya, al-masajidnya berubah harokatnya dari al-masjidu menjadi al-masjidah. Kemudian ka'anna, kemudian jumlah ismiyah, hum bunyanun marsus, hum bunyanun marsus, mereka itu bangunan yang kokoh. Kemudian diberi ka'anna di depannya, yang berarti seperti, ka'annahum bunyanun marsus, mereka itu seperti bangunan yang kokoh. Dari hum diberi ka'anna, tetap hum, ka'annahum. Kemudian berikutnya lakinna, ya. Adzabullahi syadidun. Ya, ini jumlah ismiyah, adzabullah, ini subjek, syadidun predikat. Siksa Allah itu sangat dahsyat. Kemudian kita tambahkan lakinna menjadi lakinna adzaballahi syadidun. Ya, adzabu menjadi adzaba. Ya, jadi di fathah. Tetapi siksa Allah itu sangat dahsyat. Kemudian berikutnya laita. Qaumi ya'lamun. Ini sebelum ditambah laita. Kaumku mengetahui. Ya, kemudian ditambah laita. Dan ada ya. Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Ya. Kemudian la'alla. As-sa'atu qaribun. Ya. Kiamat itu sudah dekat. Ya. Setelah ditambah la'alla menjadi la'alla sa'ata qaribun. Bisa jadi kiamat itu sudah dekat. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, sekarang kita lihat kaidah huruf an-nasikhah. Yang pertama, huruf nasikhah selalu mendahului jumlah ismiyah. Ya. Selalu mendahului jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Dan mengubah harokat huruf akhir subjek. Huruf akhir subjek itu berubah, tetapi tidak mengubah huruf akhir predikat. Huruf akhir dari predikat tidak berubah.
Apabila jumlah ismiyah didahului oleh salah satu huruf nasikhah, maka subjek atau mubtada'nya berubah menjadi isim dari huruf nasikhah dan predikat atau khobarnya menjadi khobar dari huruf nasikhah. Kemudian yang ketiga, apabila jumlah ismiyah didahului oleh huruf nasikhah, maka harokat huruf akhir subjeknya berubah menjadi fathah jika subjek tersebut tunggal atau jamak tak beraturan. Ya. Allaha. Ya. Ini tunggal. Allaha, innallaha, innal masajida. Ya. Di fathah. Berubah menjadi ya dan nun, ya, huruf akhir subjeknya berubah menjadi ya dan nun dengan fathah sebelumnya jika dual. Misalnya al-walidaini, innal walidaini. Tadinya al-walidani menjadi al-walidaini. Huruf akhir subjeknya berubah menjadi ya dan nun dengan kasroh sebelumnya jika jamak laki-laki. Misalnya al-muslimun menjadi innal muslimina. Ya. Di kasroh sebelum ya dan nun. Kemudian huruf akhir subjeknya berubah menjadi kasrah jika jamak perempuan. Al-muslimatu menjadi innal muslimati. Ya. Kemudian ini kaidah yang keempat, huruf nasikhah, huruf nasikhah apabila diikuti oleh dhamir munfasil, maka dhamir itu berubah menjadi dhamir muttasil seperti contoh berikut. Ana, ya, kalau diberi anna menjadi anni atau annani. Ana, kalau untuk laita menjadi laitani, ya, laitani. Anta digabung dengan inna menjadi innaka, bukan inna anta, tapi innaka. Huwa kalau digabung dengan ka'anna menjadi ka'annahu. Ya. Antum digabung dengan la'alla menjadi la'allakum, bukan la'allatum tapi la'allakum. Ini perlu diingat. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian, kita sekarang ke latihan. Carilah huruf nasikhah, al-huruf an-nasikhah, isim dan khabarnya pada surat Al-Kautsar di bawah ini. Berilah garis bawah, kemudian terjemahkanlah ayat itu. Ya. Mana ini huruf nasikhah, mana isim, mana khabarnya, atau langsung saja mana huruf nasikhah dan isim serta khabarnya, ya. Diberi garis bawah. Kemudian diterjemahkan. Ya, ini langsung tugas. Carilah al-huruf an-nasikhah, isim dan khabarnya pada surat Al-Adiyat di bawah ini. Berilah garis bawah, kemudian terjemahkanlah ayat itu. Ya, wal-adiyati dhabha, ya. Sampai inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Kemudian tugas yang kedua,
ubahlah jumlah ismiyah berikut dengan memasukkan al-huruf an-nasikhah dan berilah harokat seperti contoh nomor 1. Jadi Allahu ghafurur rahim. Allahu ghafurun rahimun. Kemudian diberi huruf nasikhah, al-huruf an-nasikhah menjadi innallaha, ya, tadi Allahu diberi inna, kemudian berubah menjadi innallaha ghafurur rahim. Nah, silakan yang kedua, nomor 2 sampai 10 ini Bapak Ibu kerjakan di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, itulah materi kita kali ini. Silakan tugas-tugas dikerjakan. Semoga Allah memudahkan upaya kita untuk akrab dengan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.